Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. ICA mengadakan malam puji-pujian pada Jumat 16 September pukul 7 sampai 9 malam. Sekaligus juga akan dilaksanakan baptisan di malam tersebut. Mari hadir dan bersama menaikkan pujian bagi Tuhan dan juga merayakan saudara seiman kita yang dibaptis di malam tersebut. Bila Anda rindu untuk dibaptis pada 16 September, ikuti kelas baptisan yang akan diadakan pada 11 September jam 2 siang, baik di ICA West dan ICA East. Baptisan akan kemudian dilaksanakan pada malam puji-pujian di tanggal 16 September. ICA Missions kembali mengadakan sebuah mission trip ke Pulau Sumba pada tanggal 25 sampai 29 Oktober. Kali ini kesempatan terbuka bagi para pria dan wanita. Dalam trip kali ini akan dilakukan pelayanan bagi anak-anak, kaum muda, pelayanan kesehatan, serta pembangunan 2 gedung. Scan QR Code ini untuk mendapatkan informasi lebih lengkap atau langsung daftarkan diri Anda. ICA Surabaya mengadakan ibadah online dan juga ibadah onsite di hari Minggu. Ibadah Bahasa Indonesia dilaksanakan pada jam 8 pagi dan ibadah Bahasa Inggris dilaksanakan pada jam 10 pagi. Untuk mendapatkan lokasi gedung gereja kami ataupun link ibadah online, Anda dapat kunjungi website kami di www.icasby.com atau buka aplikasi Church Center Anda. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung bersama kami dalam ibadah ICA Bahasa Indonesia online pada hari ini. Dan saya Pastor Roy. Bulan ini kita berada pada seri dari dalam dengan judul Melihat dengan Jelas. Dan sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini Engkau hadir bersama-sama bersama kami, baik yang ada di rumah. Kami percaya ya Tuhan, kami mau bertumbuh melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara bagi kami, memimpin kami melalui firman yang kami baca dan kami dengar. Tolong kami, tolong keluarga kami, dan pimpin setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan dan membaca firman-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini teks bacaan kita terambil dalam 2 Korintus 3 ayat 12 sampai yang ke-18 dan juga Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-22. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian akan membaca juga di rumah masing-masing. 2 Korintus 3 ayat 12 sampai yang ke-18. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu.
Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Berikutnya dalam Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-22. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Melihat dengan jelas. Jika kita mengenal musuh dan mengenal diri kita sendiri, maka Anda tidak perlu takut dari hasil 100 pertempuran. Anda tidak akan terkalahkan pada 100 pertempuran jikalau Anda mengenal diri dan mengenal musuh Anda. Namun jika Anda hanya mengenal diri sendiri tetapi tidak mengenal musuh Anda, maka untuk setiap kemenangan yang Anda raih akan ada kerugian tertentu yang cukup signifikan. Namun jika Anda tidak mengenal siapa diri Anda dan tidak mengenal siapa musuh Anda, maka dapat dipastikan Anda akan kalah dalam setiap pertempuran. Kalimat ini berasal dari seorang panglima yang sudah sangat berpengalaman dalam peperangan dan banyak hal lainnya. Kalimat-kalimat ini dituliskannya dalam buku klasik berjudul The Art of War atau seni berperang. Jika Anda mengenal siapa musuh dan siapa diri Anda, maka kemenangan sudah pasti ada di tangan. Namun jika Anda hanya mengenal diri Anda dan tidak tahu siapa yang Anda hadapi, walaupun menang, maka ada kerugian besar. Tetapi lebih celaka lagi bila kita tidak kenal siapa diri kita dan tidak kenal siapa lawan kita, maka peperangan adalah semacam perjudian yang seringkali berakhir dengan kekalahan. Dalam konteks inilah kita perlu melihat dengan jelas siapa diri kita dan siapa musuh kita yang sesungguhnya. Lalu apa hubungan antara kalimat ini dengan kehidupan yang kita jalani sehari-hari dalam dunia ini? Kita tidak sedang berada dalam kondisi berperang. Kita mungkin saat ini hanya sedang membaca atau menyaksikan peperangan antara kedua negara tertentu yang berdampak bagi ekonomi global saat ini. Salah satu aspek kehidupan rohani yang seringkali terlupakan dalam perjalanan para pengikut Kristus adalah selama Yesus dalam dunia ini,
Yesus Kristus selalu ada terus-menerus dalam peperangan rohani. Ini bukan sekedar peperangan rohani melawan kuasa kegelapan, ada yang kerasukan dibawa kepada Yesus dan dilepaskan. Bukan hanya seperti itu maksudnya. Setiap orang percaya, Anda dan saya akan selalu berhadapan dengan 3 musuh yang akan selalu menyertai perjalanan hidup kita dan akan menjadi lawan kita seumur hidup kita. Dan yang harus kita kenal supaya kita oleh pertolongan Roh Kudus menurut Galatia 5 ayat 18 dengan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus akan mampu mengalahkan musuh-musuh kita. Musuh Anda dan saya yang pertama adalah manusia lama yang ada dalam diri kita. 2 Korintus 3 ayat 13 berbicara tentang selubung pada muka Musa. Namun pada ayat 14 sampai 16 selubung ini berbicara tentang hati yang tertutup kepada kebenaran. Lalu pada ayat 14 memberi kesimpulan bahwa hanya Kristus yang dapat menyingkirkan selubung itu. Ini merupakan permainan kata yang digunakan oleh penulis 2 Korintus 3 dalam kaitan dengan manusia lama dalam keinginan untuk berdosa dan memberontak kepada Allah. Perhatikan ini. Kita sudah dilahirkan kembali, tetapi yang lama tidak mudah untuk berlalu. Ada luka-luka lama, ada dosa-dosa lama yang terus menggerogoti diri kita. Ada kebiasaan-kebiasaan lama yang membuat kita terus berputar pada kebiasaan-kebiasaan tertentu. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Ia harus terus-menerus dihadapi dan dikalahkan. Ini tidak bisa dimaklumi. Karena semakin dimaklumi, maka manusia lama kita akan memakan habis hidup baru kita. Dan ini juga tidak bisa menjadi alasan. Saya kasar karena masa lalu saya melakukan banyak hal yang tidak baik dan tidak benar karena mungkin didikan atau contoh yang saya lihat dalam keluarga saya. Saya terbiasa berbuat dosa tertentu karena dulu saya kehilangan figur orang tua dan sebagainya. Ingat, manusia lama kita adalah musuh. Dan musuh tidak layak untuk kita ajak duduk, ngobrol, untuk mempengaruhi kehidupan kita. Manusia lama ini harus dikikis habis terus-menerus sebab dia adalah musuh yang pertama dalam hidup kita. Manusia lama kita. Musuh kita yang kedua adalah dunia. Dalam arti sistem berdosa yang ada di sekeliling kita. Berulang kali saya mendengarkan kalimat ini. Saya memang mau hidup benar, tetapi godaan dunia terlalu besar. Ya betul, apa yang kita harapkan dari dunia ini? Dunia tidak akan menyodorkan hal-hal yang akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dunia dan keberdosaannya akan mengajak kita untuk larut dan mengambil bagian dalam dosa yang telah terjadi. Dunia dan keberdosaannya akan membuat kita menjauh dan memberontak kepada Allah. Dan kita pernah mendengar peringatan ini, bukan? Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan musuh kita yang ketiga adalah si jahat yang tidak kelihatan. Yang bukan hanya penampakan-penampakannya yang menggelisahkan, tetapi apa yang coba ia tanamkan atau masukkan, yang coba dia tawarkan pada hati dan pikiran kita, itulah yang jauh lebih berbahaya. Mari kita melihat dengan jelas, kenali siapa lawan kita.
manusia lama dalam diri kita, dunia yang berdosa, dan si jahat yang terus akan mencoba dengan berbagai cara untuk menggoda dan mengontrol kehidupan Anda dan saya. Ketika Yesus memulai pelayanannya, kita dibawa pada sebuah peristiwa di mana si jahat yang juga berjuang untuk menyerangnya dengan berbagai macam godaan, dengan berbagai macam cara. Ketika kita membaca kisah pencobaan Yesus, mungkin ada di antara kita yang berpikir, bukankah dia Sang Firman yang menjadi manusia? Kalau dia sepenuhnya ilahi, tidak mungkin ia akan jatuh ke dalam dosa. Dan jika ia tidak mungkin jatuh ke dalam dosa dan kesalahan, maka semua godaan itu tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Benarkah demikian? Saya memberikan gambaran, bayangkan di sini ada alat penekan, semacam besi dari atas ke bawah, dan di antara alat penekan ini kita menaruh sebuah benda yang gampang pecah seperti gelas. Dan ketika besi dari atas ini dan dari bawah mendorong, dia belum sampai kepada tekanan maksimal, benda tersebut pasti akan pecah. Kira-kira benda apa yang bisa merasakan tekanan maksimal dari sebuah tekanan? Benda yang tidak bisa pecah. Benda yang tidak bisa pecah akan merasakan hingga ke titik maksimal di mana tekanan itu sampai mentok maksimal. Karena dia tidak bisa pecah, justru tekanannya semakin besar. Jika kita meyakini Yesus tidak mungkin jatuh ke dalam dosa, maka pencobaan itu bukan tidak berarti tidak menghasilkan tekanan tertentu dalam hidupnya. Justru karena Yesus tidak bisa berdosa dan tidak bisa bersalah, maka sudah pasti dia akan merasakan tekanan itu jauh lebih besar daripada apa yang Anda dan saya jalani. Karena kita bisa pecah, alias karena kita bisa jatuh ke dalam dosa, dan itulah natur kita. Kecenderungan untuk selalu berbuat dosa. Jadi ketika Kristus dicobai oleh si jahat, pencobaan itu menekannya dengan sangat maksimal. Tetapi kita kemudian tahu apa yang Kristus lakukan. Mari kita akan melihat peristiwa pencobaan Yesus agar kita dapat melihat dengan jelas cara Yesus menang atas godaan dan pencobaan yang dapat menjadi panduan bagi hidup kita dalam peperangan rohani. Firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 6 ayat 12, sebab kita berjuang bukan hanya melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa ini. Godaan yang Kristus tolak adalah dalam Lukas 4 ayat 3, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Yesus selama 40 hari 40 malam tidak makan. Lalu dia merasa lapar yang sangat luar biasa. Makan roti itu adalah sesuatu yang dia butuhkan. Kita bisa berpikir sejenak. Godaan selalu mengetuk pintu yang bernama kebutuhan. Inilah yang saya sebut sebagai blind spot. Kita tahu, tapi kita akan kompromi atas nama kebutuhan. Ketika kebutuhan Yesus adalah untuk menikmati makanan, maka godaan pertama itu adalah ubahlah batu ini menjadi roti. Itu bagi Yesus pada waktu itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu, saudara-saudara, dan saya? Di mana iblis seringkali mengetuk pintu hati kita
untuk menawarkan godaannya. Bisa bermacam-macam bagi tiap orang. Tetapi saya bisa menduga bahwa ketukan itu ada pada pintu yang bernama kebutuhan. Ada yang membutuhkan relasi, godaan itu datang dari sana. Ada yang membutuhkan uang, godaan itu mengetuk pintu kebutuhan itu. Ada godaan untuk membutuhkan pengakuan, ada yang membutuhkan pengakuan, godaan itu bisa mengetuk di sana. Godaan dosa itu selalu bisa di-custom oleh si jahat sesuai dengan kebutuhan kita. Maka kita tidak bisa berkata, dia digodai segitu saja bisa jatuh. Saya kok kuat kalau godaan itu. Sebab bukan itu kebutuhan kita. Ketika godaan itu mengetuk kebutuhan kita, justru di titik terlemah itulah perjuangan kita. Coba gambarkan dalam ingatan kita, pintu kebutuhan apa yang seringkali diketuk oleh si jahat dalam hidup kita. Apapun nama pintunya, di situ ada label kebutuhan. Di mana Anda membutuhkan sesuatu, di mana Anda mengharapkan sesuatu, di mana Anda perlu sesuatu, si jahat, iblis akan mengetok dengan keras di sana. Godaan berikutnya yang Yesus tolak adalah Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Godaan untuk meraih kuasa dan kemuliaan. Orang kalau sudah punya kuasa, maka ada banyak hal yang akan menyertai di dalamnya. Godaan ini yang disajikan kepada Yesus. Engkau bisa dapat kuasa dan kemuliaan tanpa harus mati bagi manusia di kayu salib. Kuasa dan kemuliaan itu engkau akan peroleh hanya saat engkau sujud dan menyembah kepadaku. Berapa banyak orang yang bertekuk lutut pada godaan yang namanya kuasa? Berapa banyak uang yang dihambur-hamburkan untuk menunjukkan bahwa dirinya berkuasa? Setiap orang akan selalu menunjukkan betapa berkuasanya dirinya. Dan keinginan untuk menunjukkan kuasa itu telah menghancurkan beberapa keluarga. Suami menuntut istri ke pengadilan, istri melapor balik. Apa yang ingin diperlihatkan? Selain memperlihatkan saya berkuasa, saya mampu. Setiap kali pemilu, berapa banyak uang yang dihamburkan dan berbagai kebohongan untuk bisa berkuasa, untuk dapat mengendalikan sesuatu. Mengapa suami memukul istri? Kenapa istri memukul suami? Orang tua memukul anak dan anak memukul orang tua. Bukan saja secara fisik tetapi lewat kata-kata yang tajam dan menyakitkan. Ada apa di situ? Kuasa. Siapa kamu? Siapa aku? Siapa mama dan papa? Hingga akhirnya kekuasaan yang kita raih di atas puing-puing kehancuran hati dari anak-anak, kehancuran dari hati pasangan serta orang tua dan orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Godaan berikutnya yang Yesus tolak adalah dalam Lukas 4 ayat 9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di dalam bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Bait Allah adalah tempat orang berkumpul. Ketika Yesus melakukan show up,
berhasil, maka akan menjadi populer. Godaan untuk menjadi populer, mendapat sorakan, mendapat tepuk tangan. Godaan kalau sekarang untuk menjadi viral, terkenal, mengundang decak kagum orang-orang, dipercakapkan setiap hari. Banyak hal yang dilakukan orang-orang masa kini untuk menjadi viral. Pamer kekayaan, pamer kendaraan mewah. Berapa banyak orang yang mempertaruhkan hidupnya hanya demi konten dan menjadi viral. Ada berita dan video viral di mana-mana, di mana ada sekumpulan anak-anak yang dengan sengaja mereka berada di tengah jalan, lalu ketika ada sebuah truk besar lewat, melaju dengan kencang, mereka akan merekam dirinya dan berlari menuju arah truk itu, berlawanan. Dan ketika truk itu berhenti, mereka akan mengangkat jempol, lalu diupload di media sosial dengan berkata sebagai pemberani. Tapi kalau truk itu tidak berhenti, maka mereka akan lewat. Kebutuhan untuk menjadi populer, dikenal, dihargai, itu juga masih berlaku sampai zaman sekarang, bukan? Inilah blind spot kita. Bahkan orang rela mempertaruhkan apapun, kehilangan rasa malu demi godaan untuk menjadi populer. Godaan yang disodorkan iblis kepada Yesus merupakan godaan yang datang dari si jahat. Godaan yang mengetuk pintu kebutuhan. Memiliki segalanya dengan cara yang cepat. Godaan yang menawarkan kekuasaan dan kepopuleran. Kita masih berjuang dengan godaan yang sama dalam berbagai bentuknya. Sampai di sini kita mulai kenal siapa musuh kita dan apa yang dia lakukan. Tetapi juga mari kita mengenal apa yang Kristus lakukan. Menariknya ketika godaan itu disodorkan kepada Yesus, ia tidak pernah berkata, "Sebentar, saya pikir-pikir dulu." Yesus selalu menjawab, "Ada tertulis." Ia menyodorkan kebenaran firman. Bayangkan ketika ada godaan datang dalam hidup kita, lalu kita ingat firman Tuhan. Seharusnya kita akan taat kepada firman Tuhan. Bukan kepada kebutuhan atau kepada hal-hal yang lain. Yesus menegaskan keberpihakannya bukan kepada kebutuhan. Bukan kepada keinginan untuk meraih segala sesuatu. Bukan kepada keinginan untuk menjadi viral, menjadi populer. Tetapi Yesus berpihak kepada apa kata firman. Bukankah itulah yang harus kita pegang? Oleh sebab itu kita selalu didorong untuk membaca firman setiap hari. Ketika ada godaan datang dalam bentuk kebutuhan, godaan datang dalam bentuk-bentuk yang lain, kita tahu apa kata firman Tuhan dan kita harus taat untuk itu. Dan ini adalah kunci kemenangan dari setiap peperangan rohani yang kita hadapi. Ketika si jahat datang menggoda di hadapan kita, maka apa senjata yang kita punya? Firman Tuhan, keyakinan serta kepercayaan akan pimpinan Tuhan lewat firman yang kita baca. Kita harus menghidupi dan menghayati firman itu. Rasio dan pengalaman kita terbatas. Godaan tidak hanya datang dari si jahat, tetapi juga dari manusia lama kita. Jika kita tidak berada pada sisi firman, mengakui, percaya pada otoritas firman Tuhan, dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka yang terjadi adalah
pemakluman demi pemakluman dalam hidup kita. Saya tahu firman Tuhan kayak gitu ngomongnya, Pak. Tetapi budaya saya tidak begitu. Kebiasaanku juga tidak begitu. Pengalaman hidup saya pun tidak seperti itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita mulai menganggap budaya, kita mulai menganggap diri kita lebih tinggi dari kebenaran firman. Dan ingat, setiap upaya untuk menawar firman Tuhan, maka hasilnya adalah kerusakan dan kehancuran. Budaya dan pengalaman kita juga telah rusak dan telah jatuh ke dalam dosa. Dan harga yang kita bayar itu mahal. Atau kita akan berkata, kita kan masih hidup dalam dunia ini Pak Pendeta. Ya kan, Pak Pendeta nggak ngerti bisnis. Pak Pendeta kan nggak ngerti kehidupan real sehari-hari. Sudah pasti ada sedikit belok-beloknya lah. Ya sedikit kompromi lah. Saya mengerti. Dunia ini bukan tempat yang sempurna. Karena dunia ini adalah musuh kita yang kedua. Maka setiap pemakluman yang kita katakan walaupun sedikit, maka dalam perjalanan mengikut Kristus akan terasa perbedaannya. Karena kita akan selalu kompromi. Bila sedikit demi sedikit kita kompromi dengan dunia ini, yang terjadi kita mulai akan menjauh dari kebenaran itu. Biasanya pelaku kejahatan kalau diinterogasi tidak pernah akan berkata, saya baru pertama kali terjun, ini pertama kalinya saya mencuri, jadi saya langsung mencuri 1 miliar. Ini pertama kali saya menjual obat-obat terlarang. Jadi karena ini pertama kalinya saya menjual obat-obat terlarang, saya menjual sebanyak 1 ton. Seringkali semua dimulai dari hal-hal yang kecil. Beberapa pencurian kecil tanpa ketahuan. Beberapa hal yang sedikit demi sedikit makin lama bergerak makin jauh dari kebenaran. Dan dengan demikian si jahat mengalahkan diri kita. Si jahat akhirnya berkawan baik dengan manusia lama kita. Karena kita mulai membuka pintu kompromi. Mari kita mengingat kejatuhan kita dalam dosa pada masa tertentu. Mengapa kita kalah dalam pertempuran itu? Mengapa kita pernah menyerah dalam godaan-godaan tertentu? Sebab kita tidak dekat dengan firman. Sebab kita tidak mau berpegang kepada firman Allah. Sebab kita tidak memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita masih mempertimbangkan berdasarkan keinginan, berdasarkan kebutuhan, berdasarkan budaya, berdasarkan pertimbangan kita sendiri, berdasarkan apa kata orang, kata mayoritas. Dan kita menjadi lupa bahwa kita juga adalah orang bersalah dan berdosa. Sehingga melahirkan banyak hal yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam kehidupan ini. Tugas kita bukan mengenali musuh orang lain. Ingat, tugas kita bukan untuk mengenali musuh orang lain. Tugas kita adalah memeriksa diri kita. Apakah kita mengakui otoritas firman Allah pada hidup kita? Maka gunakan firman sebagai pedang rohani dalam menghadapi peperangan rohani setiap hari. Apakah kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari? Maka hasilkanlah buah roh seperti dalam Galatia 5 ayat 22. Bila hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, kita pasti akan menghasilkan buah-buah roh. Tetapi bila hidup kita dipimpin oleh manusia lama, bila hidup kita dipimpin oleh si jahat, bila hidup kita dipimpin oleh dunia, maka sudah pasti hasilnya adalah
hal-hal yang menghancurkan. Dalam peperangan tidak ada penonton, yang adalah tawanan yang kalah, atau dia yang menjadi pemenang dalam Kristus, dalam pimpinan Roh Kudus, dalam terang firman Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 17-18, sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Mari siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Mari angkat roti di tangan kita, tangan kanan kita. Mengucap syukur kepada Tuhan, dan demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita angkat roti di tangan kita, mengucap syukur, dan kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari angkat cawan di tangan kita, kita minum bersama-sama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau sudah curahkan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu, untuk kebangkitan-Mu, untuk kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami bisa memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Engkau, karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang bagi kami. Kami tahu ya Tuhan, bahwa dalam kehidupan kami mengiring Engkau, kami akan mengalami peperangan rohani, baik terhadap manusia lama kami yang berusaha menjerat kami kembali kepada dosa-dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah kami lakukan sebelum kami mengalami perjumpaan dengan-Mu ya Tuhan. Tetapi dengan pimpinan-Mu kami bisa melihat dengan jelas siapa musuh kami ya Tuhan. Tolong kami ketika kami ada di tempat di mana kami bekerja, dalam rumah tangga kami, dalam studi kami, dalam kegiatan kami sehari-hari, dunia dengan segala sistemnya yang mencoba menjerat kami untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang menjauh daripada-Mu. Kiranya lewat firman yang kami baca, kami disadarkan ya Tuhan, bahwa kami harus taat kepada firman. Lewat pimpinan Roh Kudus, hati kami terus tertuju kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Tolong kami ketika si jahat menggoda kami pada pintu yang namanya kebutuhan, pada pintu yang namanya popularitas,
pada pintu kekuasaan. Kami mau menang atas godaan itu, karena kami tahu kami hidup bagi Kristus. Kami mengikuti teladan Kristus yang tunduk kepada firman Tuhan, bukan tunduk kepada kebutuhan, bukan tunduk kepada hasrat atau kebutuhan untuk diakui, hasrat dan kebutuhan untuk berkuasa, untuk terkenal ya Tuhan. Kami mau tunduk sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus, kepada firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, pimpin hati kami. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi engkau melalui Roh Kudus dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan menuntun, memimpin, dan memampukan hidup kita melalui firman-Nya dan Roh Kudus untuk berani hidup dan menjalani hidup bagi Kristus dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya untuk hidup kita dan untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita bagi Yesus Kristus. Allah sumber pengharapan dalam Yesus Kristus memenuhi hidup kita dengan penuh sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Dan melalui Roh Kudus hidup kita penuh dengan pengharapan dan ucapan syukur. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih sudah hadir dan mengikuti ibadah ini secara online. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya, baik secara online maupun onsite. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA mengadakan malam puji-pujian pada Jumat 16 September pukul 7 sampai 9 malam. Sekaligus juga akan dilaksanakan baptisan di malam tersebut. Mari hadir dan bersama menaikkan pujian bagi Tuhan dan juga merayakan saudara seiman kita yang dibaptis di malam tersebut. Bila Anda rindu untuk dibaptis pada 16 September, ikuti kelas baptisan yang akan diadakan pada 11 September jam 2 siang, baik di ICA West dan ICA East. Baptisan akan kemudian dilaksanakan pada malam puji-pujian di tanggal 16 September. ICA Missions kembali mengadakan sebuah mission trip ke Pulau Sumba pada tanggal 25 sampai 29 Oktober. Kali ini kesempatan terbuka bagi para pria dan wanita. Dalam trip kali ini akan dilakukan pelayanan bagi anak-anak, kaum muda, pelayanan kesehatan, serta pembangunan 2 gedung. Scan QR Code ini untuk mendapatkan informasi lebih lengkap atau langsung daftarkan diri Anda. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Surabaya mengadakan ibadah online dan juga ibadah onsite di hari Minggu. Ibadah Bahasa Indonesia dilaksanakan pada jam 8 pagi dan ibadah Bahasa Inggris dilaksanakan pada jam 10 pagi. Untuk mendapatkan lokasi gedung gereja kami ataupun link ibadah online, Anda dapat kunjungi website kami di www.icasby.com atau buka aplikasi Church Center Anda. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify.
Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.